Ya, baik. Mari kita mulai acara webinar pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore kepada Bapak Ibu Sivitas yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri webinar Career Preparation ini. Selamat sore juga kepada Akang Teteh mahasiswa IBI Kesatuan Bogor, khususnya semester akhir yang telah berusaha menyempatkan untuk hadir pada webinar hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Wakil Rektor IBI Kesatuan Bogor, kepada yang terhormat juga para dekan dan direktur, serta para ketua program studi di lingkungan IBI Kesatuan Bogor, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu dari PT Infomedia yang telah bergabung dalam room Zoom ini. Baiklah, sebelum memulai acara webinar pada sore hari ini, saya akan membacakan rundown acara terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eis Nurjana, yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Untuk acara pertama, yaitu ada pembukaan dan doa. Acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IBI Kesatuan. Acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Acara keempat, yaitu foto bersama. Acara selanjutnya yaitu acara utama, penyampaian materi, webinar Career Preparation, dan selanjutnya akan dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Untuk acara terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara pertama, yakni pembacaan doa, agar webinar pada sore hari ini dapat terlaksana dengan lancar dan berkah. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars IBI Kesatuan Bogor. Hadirin dimohon untuk duduk dalam posisi tegap. Bersama-sama kita cerdaskan Indonesia Jaya.
kejarlah cita-cita muliamu. Kita adalah masa depan bangsa. Institut Bisnis Informatika Kesatuan. Dalam langkah bergerak maju, bergandeng tangan tujuan satu. Kalahkan cobaan dan tantangan, kita pasti bisa. Rayakan ilmu dan prestasimu sebagai bukti rasa syukurmu. Bersama-sama kita cerdaskan Indonesia jaya. Kobarkan api semangatmu, kejarlah cita-cita muliamu. Kita adalah masa depan bangsa. Institut Bisnis Informatika Kesatuan. Kobarkan api semangatmu, kejarlah cita-cita muliamu. Kita adalah masa depan bangsa. Institut Bisnis Informatika Kesatuan. Institut Bisnis Informatika Kesatuan. Baik, hadirin, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Unit CDC, Ibu Hajah Nani Cahyani, Dokteranda MSI. Kepadanya dipersilahkan. Ibu Nani boleh di-unmute dulu, Ibu. Oke. Sudah ya? Sudah ya, Kang Farhan? Mangga, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, salam sejahtera, serta salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor, serta Bapak dan Ibu Wakil Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, yang mungkin pada sore hari ini ada yang hadir. Yang kami hormati juga Bapak Dekan dan Ibu Dekan, serta para Kaprodi dan Sekprodi di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Yang kami hormati narasumber kita sore hari ini, Bapak Imam Fahmi Umami. Selamat datang dan selamat bergabung Mas Fahmi, serta teman-teman mahasiswa, para calon alumni IBIK, peserta webinar yang berkenan hadir dalam ruang virtual sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, kita telah dapat hadir dan berkumpul walaupun secara virtual dalam acara webinar tentang karir profession. Dan pada hari ini kami dari tim CDC IB Kesatuan sudah berhasil mengundang narasumber kita, Bapak Imam Fahmi Umami, yang mana bahwa narasumber kita ini, Pak Imam ini adalah yang berprofesi saat ini sebagai Learning Delivery Assistant Manager dari PT Infomedia Solusi Humanika, yang alhamdulillah juga kami sudah bertemu beberapa kali, bahkan kami tim CDC juga sudah pernah bertemu ke kantor PT Infomedia. Dan kegiatan webinar ini adalah kegiatan rutin yang memang diadakan oleh unit CDC sebagai salah satu program pembekalan yang mana dikhususkan bagi para calon-calon alumni
Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, yang mana ini adalah kami persiapkan khususnya bagi para calon-calon alumni untuk memasuki dunia kerja. Dan pada hari ini, pada sore hari ini, dengan tema ataupun materi yang akan kita adakan pada hari ini adalah diharapkan teman-teman ataupun calon-calon alumni ini akan punya gambaran mengenai bagaimana dan apa yang harus disiapkan dalam proses melamar pekerjaan, membuat CV, dan lain-lain. Dan alhamdulillah bahwa narasumber kita hari ini yang sudah hadir di ruang virtual ini adalah insya Allah adalah pakar dan banyak pengalamannya di bidang ke-HRD-an, dan mudah-mudahan dapat memberikan gambaran serta kondisi dunia kerja saat ini. Sehingga dengan demikian akan sangat tepat kalau kita bisa sharing pengalamannya dengan kita semua. Kami harapkan bahwa setelah mengikuti kegiatan webinar ini, mahasiswa akan mendapatkan manfaat dan pengetahuan bagaimana tips dan trik untuk tetap bisa berpikir positif, untuk kemudian mendapatkan karir yang diimpikan, dan semoga saja kerjasama yang sudah dijalin antara IBI Kesatuan dengan PT Infomedia juga dengan kegiatan ini akan mendapatkan para talent ataupun calon pekerja yang sesuai dan bisa berkontribusi dengan di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, bahwa perlu kami infokan sejauh ini peserta yang sudah mendaftar dan kami catat itu adalah sebanyak 150 orang ya. Mungkin harusnya sih ini lebih ya, karena biasanya yang daftar itu juga lebih dari 500. Tapi kemungkinan karena hampir sebagian mahasiswa juga sudah pada lulus, jadi kadang-kadang memang mereka kalau sudah lulus merasa mereka sudah walaupun sudah diwajibkan, tapi mereka merasa mungkin banyak kegiatan yang lain sehingga tidak bisa hadir. Nah, untuk itu kepada teman-teman calon alumni dari IBI Kesatuan, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Sivitas Akademika IBI Kesatuan yang telah hadir dan mensupport kegiatan ini. Serta kami mohon dengan hormat kepada Bapak Warek 3 Bidang Kemahasiswaan, kepada Pak Nusa untuk perkenannya memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara webinar. Demikian sambutan dari saya, dan akhirul kata kami mengucapkan terima kasih. Selamat berwebinar. Semoga bermanfaat bagi semua. Dan akhirul kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nani atas sambutan yang telah disampaikannya. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Manager Assessment and Recruitment dari PT Infomedia, Ibu Veronica Cecilia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ibu Nani? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, alhamdulillah ya Bu. Akhirnya kita bisa mengadakan webinar ini untuk pembekalan teman-teman mahasiswa di IBIK. Sebelumnya terima kasih banyak atas kedatangan rektor, wakil rektor, dekan, teman-teman semua yang sudah menyediakan waktu di sore hari ini untuk mengikuti webinar ini. Kami dari PT Infomedia Solusi Humanika yang adalah salah satu anak perusahaan dari PT Telkom sangat ingin berpartisipasi untuk teman-teman supaya nantinya ketika sudah menyelesaikan kuliah, teman-teman bisa dengan pede memasuki dunia kerja. Mungkin ada beberapa yang memang sudah mengetahui gitu ya, bagaimana caranya interview dan sebagainya. Nah, di sesi kali ini kita sharing, kita berbagi pengetahuan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan, nanti jangan ragu-ragu untuk bertanya, gitu ya. Pesan saya, semua yang teman-teman cita-citakan, silahkan dicoba. Jadi jangan ragu untuk melangkah.
usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, gitu ya. Mungkin singkat saja Bu Nani, biar teman-teman bisa punya lebih banyak waktu untuk sharing, untuk bertanya kepada Mas Fahmi. Begitu Bu Nani, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuhan. Ya, terima kasih kepada Ibu Veronica atas sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Nusa Muktiaji, IRMM, sekaligus membuka webinar pada sore hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada Ibu Veronica ya, sebagai manajer dari manajer assessment dan recruitment di perusahaan Infomedia Solusi Humanika. Terima kasih supportnya Bu. Ya. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Ketua CDC, Ibu Hajah Nani. Ya, acara ini memang rutin biasa diselenggarakan oleh Bu Nani and the gang ya. And the gang. And the gang. Ya. Jadi ada Pak Parman, ada Pak Feldi, ya. Itu semua dengan ikhlas tiap tahun, dengan tidak capek-capek terus mengadakan itu. Ya, terus saya juga ucapkan terima kasih nih untuk calon-calon sarjana sama calon-calon wisudawan ya, untuk bisa mendengarkan hari ini. Kita berbahagia ya, udah bisa mendengarkan nanti webinar yang akan dibawakan oleh Bapak Imam Fahmi Umami. Dan sekali lagi, saya sih pesannya cuma satu dari tahun ke tahun, jadilah emas. Kalau emas itu di mana-mana emas. Mau di got emas, mau di lemari uang ya emas. Ya, tapi kalau sampah di mana-mana sampah. Jadi untuk pesan saya untuk calon-calon wisudawan nih, ya, jadi buatlah akhlak, karakter. Kalau Anda sudah diterima di kerjaan, Anda maupun Anda berwawancara, buatlah karakter yang atau akhlak yang baik, ya. Karena yang menentukan Anda itu adalah selain izin ibu, ya, kita juga harus berakhlak baik. Karena kalau benar masuk tuh IPK yang dilihat. Tetapi Anda bisa diterima di kerjaan, bisa bekerja sama dan punya toleransi dengan teman sekerja, toleransi dengan ketua atau direktur, ya itu semua karakter Anda menunjang di situ semua. Lalu jangan lupa, jangan doraka sama ibu. Jangan ibu bikin nangis lah. Kalau ibu bikin nangis mau pinter kayak apa juga, hidupnya kurang baik lah gitu, rezekinya kurang mengalir. Ya, jadi saya sih pesannya itu saja. Nah, tapi secara hard skill itu kita bisa dengarkan dari Bapak Imam Fahmi Umami bahwa ada memang yang standar dari persiapan untuk menuju karir itu, ya, yang harus dicapai oleh kita semua. Ya, saya sih pesannya situ saja. Sekali lagi saya ucapkan kepada PT Infomedia Solusi Humanika atas supportnya, dan silakan mengikutkan webinar untuk mahasiswa-mahasiswa calon-calon wisudawan nih. Ya, nah itu lebih kurang saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar yang diciptakan oleh CDC dengan preparation career saya buka. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Atur nuhun Pak Nusa. Sami-sami, Bu. Terima kasih Pak Nusa. Salam kenal. Terima kasih Bu Veronica. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Nusa atas sambutannya. Baiklah, kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Kepada Bapak Ibu Sivitas dan Akang Teteh mahasiswa, dimohon untuk on kamera. Ya, saya akan hitung sampai 3, dimohon untuk tetap menghadap kamera. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Oke. Ya, siapkan senyum terbaiknya ya, Kang Teteh. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Sivitas dan Akang Teteh semua. Baik, para hadirin, kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu acara utama yang telah kita nantikan, pemaparan materi oleh narasumber kita. Sebelum kita masuk ke materinya, saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas materi yang luar biasa bermanfaat, yakni career preparation. Dan kita akan membahas materi ini dengan pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Imam Fahmi Umami. Selamat sore, Bapak Imam Fahmi, selamat bergabung di webinar pada sore hari ini. Halo, ya. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Ingin memberitahukan sebelumnya kepada Akang Teteh peserta webinar, harap dapat mendekarkan dengan hikmat agar ilmu yang disampaikan dapat diimplementasikan dalam dunia kerja nanti. Ya, selamat sore Bapak Imam. Bagaimana kondisinya hari ini, Pak? Selamat sore, alhamdulillah baik, Teh. Iya, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih menerima ilmu terkait preparation karir pada sore hari ini. Kepada Bapak Imam Fahmi Umami, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teteh. Karena orang Bogor ya, berarti saya panggil Teteh aja ya. Teteh MC. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ngejawab. Saya buka dulu dengan pantun, boleh nggak nih? Oke, Lebaran enaknya makan ketupat. Nah, minumnya pakai yang manis-manis. Jawablah salam dengan penuh semangat, biar hidup kita makin harmonis. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, biar riuh nih suasana webinar kita, ngobrol-ngobrol kita, karena saya minta nanti suasananya santai ya. Karena ini di sore hari, di weekend, kemudian jadi kita ciptakan suasana yang santai. Kita samakan dulu nih gelombang kita nih. Ketika saya sampaikan semangat pagi, teman-teman jawab dengan pagi 3 kali, tangan kanannya dimajukan ke depan kayak gini ya. Pagi. Yuk, kita coba dulu semuanya ya. Semangat pagi. Pagi. Mantap. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ISH dan tentunya kepada IBIK Bogor atas undangannya kepada kami. Kemudian memberikan waktu juga kepada saya khususnya untuk bisa ngobrol nih, diskusi, sharing knowledge terkait dengan career preparation yang nanti akan dihadapi oleh kawan-kawan calon wisudawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Nani Cahyani selaku Kepala Unit CDC. Terima kasih Ibu atas undangannya. Kemudian saya ucapkan
Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Nusa Muktiaji IRMM selaku Wakil Rektor 3 dari IB Kesatuan, dan terima kasih juga Pak tadi telah membukanya dan memberikan pengingat kepada kita, jadilah emas. Wis, mantap, jadilah emas ya, jangan jadi hal-hal yang tidak berguna gitu kan. Terus satu lagi Bapak tadi menyampaikan dari Pak Nusa, jangan doraka kepada ibu. Mantap, terima kasih Bapak, karena ibu itu adalah bagian yang terpenting dari hidup kita. Ya, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, kalau misalnya kita tidak berbakti kepada ibu, kepada orang tua, tentunya nilai kita juga tidak akan bagus ya, tidak akan berkah. Gitu. Terima kasih. Dan tentunya kepada Kak Ika nih, selaku manajer rekrutmen, terima kasih juga Kak Ika yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Dan tentunya Sivitas Akademika dari IB Kesatuan dan mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang kami cintai, calon-calon future leader Indonesia. Karena kesuksesan Indonesia tentunya ada di tangan kawan-kawan semua. Oke. Yuk, mari kita ngobrol kawan-kawan sekalian. Tadi sudah dikenalkan terkait dengan saya. Nama saya di background juga ada ya. Nama lengkapnya Imam Fahmi Umami. Teman-teman bisa panggil saya dengan Imam boleh, Fahmi boleh, Umami juga boleh, silakan gitu kan, karena ayah saya kayaknya suka dengan suasana Jepang gitu kan. Jadi namanya di belakang ada umaminya. Teman-teman tahu umami semua kan ya? Umami itu apa gitu kan. Nah, bebas, tapi kalau di IESA biasa saya dipanggil dengan Fahmi atau Kang Fahmi, Kang Ami juga boleh, bebas, silakan. Nah, nanti selama beberapa waktu ke depan saya minta izin ke kawan-kawan kita untuk berdiskusi, kemudian kita ngobrol secara aktif ya, komunikasi dua arah gitu kan. Jadi nanti ketika teman-teman ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara teknikal kepada saya terkait dengan materi, boleh disampaikan tanpa mesti harus ada sesi pertanyaan khusus. Bisa kayak gitu ya, teman-teman sekalian para mahasiswa? Bisa? Mana suaranya nih mahasiswa? Oke, saya mohon izin share slide ya, Kak MC. Oke, teman-teman sekalian, webinar kita tentunya terkait dengan bagaimana cara memasuki dunia kerja. Webinar ini tentunya atas kerjasama IESA dengan IB dan kita khusus disusun untuk teman-teman mahasiswa semester akhir dari IB ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Oke, sebelum kita mulai, ini sudah ya, saya background pendidikannya dulu dari Psikologi UIN Jakarta, tahun 2001. Tapi meskipun saya tahun 2001, tapi dengan teman-teman mahasiswa yang sekarang mau lulus, kita masih seumuran kok. Tenang aja. Ya, jadi kita masih seumuran. Teman-teman boleh manggil saya dengan nama aja. Nah, saat ini saya sebagai Delivery Training Assistant Manager di IESA. Ini masih bagian dari Kak Ika ya. Kak Ika direkrut, kalau saya di bagian trainingnya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian sebelumnya saya juga pernah di satu vendor outbound, di situ juga terkait dengan bagaimana cara meng-create training baik indoor maupun outdoor, dan sebelumnya pernah beberapa saat sebagai recruiter di PT Sentra Sarana Tirta Bening. Kalau teman-teman pernah lihat di mall atau di tempat elektronik, itu kan biasanya ada water filter. Nah, itu saya dulu pernah bekerja di situ, hire untuk beberapa pekerjaan sebagai sales ya. Untuk keahlian saya semuanya sudah tersertifikasi baik internal maupun eksternal secara BNSP. Kemudian untuk bidang experiential learning-nya atau di outbound-nya juga saya sudah tersertifikasi. Ini ada nomor handphone saya, jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau discuss, bertanya atau mau sharing, itu boleh silakan di nomor handphone yang sudah tertera di slide yang ada di hadapan kawan-kawan sekalian. Berikut dengan emailnya juga. Nah, moto hidup saya adalah hidup boleh takut, asal jangan jadi penakut, karena ketika kita berpikir takut dan kita menghindar, tentunya ketakutan itu tidak akan berkurang, tapi ketakutan itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi mulailah sedikit-sedikit kita berani untuk menghadapinya. Biasanya kalau mahasiswa
takutnya apa sih? Saya boleh nanya dulu nggak nih ke siapa ya? Bu Nani boleh izin saya nanya ya ke mahasiswanya? Boleh, Kang Fahmi, Oke. mangga. Ya, siapa ini ya? Karena nggak ada yang open kamera. Tunjuk aja. Hikmatun Rowaina. Ada nggak Kak Hikmatun Rowaina? Halo Kak Hikmatun. Mana Hikmatun? Di open aja, di open mic, open kamera. Boleh Kak Hikmatun. Atau Bayu Aji deh, Bayu Aji. Clarissa nih. Clarissa udah buka kameranya. Halo Kak Clarissa. Kak Clarissa. Wah, Mana? Kak Clarissa Clarissa-nya mana menghilang. Clarissa? Hilang. Oke, ya udah. Saya lanjut aja ya. Atau teman-teman boleh jawab di kolom chat, apa ketakutan yang kawan-kawan hadapi sebagai seorang mahasiswa semester akhir untuk menghadapi dunia industri ataupun dunia pekerjaan. Boleh teman-teman jawab di kolom chat ya pertanyaan saya itu. Silakan teman-teman jawab, nanti kita akan lihat sebetulnya apa sih yang dihadapi oleh para mahasiswa semester akhir ataupun para calon sarjana yang akan nanti lulus dari universitas atau perguruan tinggi yang akan masuk ke dunia industri. Sebetulnya yang mereka hadapi ketakutannya itu apa? Boleh, yuk silakan teman-teman chat ya di kolom chat. Nanti sambil waktunya berjalan kita akan bahas kira-kira apa sih ketakutan dari kawan-kawan. Boleh langsung jawab juga kan Kang Fahmi kalau ada yang mau jawab langsung ya. Boleh silakan. Dari Muhammad nih. Kurangnya relasi untuk mencari pekerjaan. Kurangnya relasi. Apakah betul relasi itu akan ngaruh kepada karir kita? Bisa dibilang yes, bisa dibilang tidak. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak punya relasi bisa masuk ke sebuah kantor, kemudian dia bisa meniti karir dengan bagus. Jadi kalau misalkan ada relasi, memang ada sedikit kemudahan, tapi tidak berarti tidak ada relasi, kita tidak bisa mendapatkan kesempatan bekerja di satu perusahaan. Karena perusahaan itu tentunya akan mereka pertama kali lihat adalah kompetensi yang kita miliki ya. Makanya teman-teman nanti ketika membuat CV, cantumkanlah kompetensi yang teman-teman miliki, jualah diri kawan-kawan sejelas mungkin dalam CV tersebut. Jadi CV-nya jangan jenis CV yang umum gitu kan. Misalkan contohnya kayak gini, perkenalkan nama saya Fahmi, saya adalah orang yang pekerja keras, rajin, kemudian tidak mudah menyerah. Itu kan kata-kata yang sifatnya umum yang membuat si HRD juga akan bingung gitu kan. Apalagi misalkan kata-kata saya siap ditempatkan di mana saja, saya siap bekerja 1x24 jam. Wah, udah itu pasti nggak bakalan dilihat tuh sama HRD ya, hal-hal kayak gitu. Kemudian dari Reisa nih, kurangnya pengalaman yang dibutuhkan. Oh iya betul ya. Karena memang kalau untuk fresh graduate untuk kawan-kawan, challenge-nya adalah beberapa perusahaan ada yang memerlukan atau memberikan kualifikasi harus sudah punya pengalaman. Nah, tapi jangan takut Kak Reisa, karena ada juga beberapa job pekerjaan yang memang untuk yang fresh graduate. Makanya ketika kuliah, teman-teman gunakanlah misalkan ada kesempatan untuk internship. Nah, atau misalkan magang, internship itu magang ya, teman-teman. Nah, itu juga bisa digunakan untuk menambah pengalaman. Itu ya Kak Reisa, tenang, masih banyak kok lowongan pekerjaan yang masih fresh graduate. Takut gugup ketika interview. Ya, ketika di rumah udah siap nih, yes saya udah siap mau ngomong apa gitu kan. Ketika udah interview, ngelihat wajah interviewernya, kita langsung gugup, nervous, keringet dingin ya. Kemudian yang tadinya mau ngejawab apa udah kita siapin langsung ngeblank. Nah, itu gugup. Nah, cara gugupnya kayak gimana, untuk menghilangkannya kayak gimana? Gugup itu biasanya ketika kita kurang terbiasa dengan kegiatan tersebut. Contohnya kayak misalkan tiba-tiba kita suruh berbicara di depan umum, otomatis kita akan gugup karena tidak terbiasa. Kemudian persiapannya yang tidak ada ataupun pengalamannya yang kurang.
Tapi hal itu masih bisa disiasatin oleh Kak Siti, itu masih bisa disiasatin ya. Disiasatinnya kayak gimana? Sebelum interview, Kak Siti cari referensi beberapa pertanyaan yang umum disampaikan oleh HRD ataupun interviewer. Contohnya, silakan perkenalkan nama Anda, kemudian Anda dari mana, kemudian lulusannya dari mana, terus Anda minta gaji berapa, kemudian apakah Anda termasuk pekerja seperti apa, gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan umum seperti itu Kak Siti boleh ditulis, kemudian siapkan jawabannya. Nah, kemudian sering-seringlah berlatih diri sendiri ya, misalkan di depan kaca ketika ada pertanyaan mau posisikan yang di depan kaca itu HRD, kemudian Kak Siti sebagai orang yang akan menjawabnya, kemudian nanti akan terbiasa bagaimana cara berbicaranya. Atau bisa juga sama temannya Kak Siti, misalkan Kak Siti temenan sama Kak Fernando Saverius nih, Fernando jadi seolah-olah jadi HRD-nya, Kak Siti nanti menjawab. Nah, dengan latihan role play seperti itu juga akan meminimalisir nervous ketika interview. Masih belum begitu kepikiran mengenai kegiatan kerjanya apa nanti gimana Pak? Oh, ini dari Fernando nih. Nggak tahu nih. Nanti kalau misalkan ngelamar jadi HRD atau rekrutmen, nanti kerjanya ngapain ya? Atau mau jadi bidang IT, kerjanya ngapain ya? Kak Fernando Saverius, boleh tahu minatnya di bidang apa Kak Fernando? Saya lebih minatnya di bagian finance, keuangan gitu. Oh, yes, mantap. Bagian keuangan, bagian finance. Berarti ini bos keuangan berarti ya, yang ngatur keuangan sebuah kantor. Sudah kebayang nanti kerjanya ngapain kalau bagian keuangan? Seingat saya itu kalau bagian keuangan itu kan lebih bikin laporan rugi laba bagi perusahaan. Terus habis itu kan nanti ada juga tuh bikin data-data yang harus dimasukin, apalagi bikin perpajakan gitu Pak, istilahnya. Nah itu kan sudah kebayang sama Kak Fernando, gimana nanti akan pekerjaannya. Tapi memang kadang-kadang apa yang kita bayangkan mengenai pekerjaan itu tidak sesuai dengan ketika pelaksanaannya. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu biasanya punya SOP masing-masing ya. Kak Fernando punya SOP, punya aturan, punya alur terkait dengan pekerjaannya masing-masing. Bisa jadi di IESA untuk rekrutmennya seperti ini, nah bisa jadi di perusahaan yang lain pola kerja rekrutmennya beda-beda gitu kan. Tapi ujung-ujungnya bagaimana cara merekrut pekerjaan. Tapi setidaknya ketika kita memiliki gambaran, ketika ditanyakan, Fernando, apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan sebagai bagian keuangan? Nah, Fernando kan sudah punya bayangannya ya, bagaimana sih pekerjaan keuangan kayak tadi disampaikan, mengatur keuangan, membuat neraca, membuat laporan, itu adalah jawaban yang bisa disampaikan secara umum. Karena kalau secara spesifik, nanti kita akan tahunya dari job desk masing-masing. Jadi wajar aja kalau misalnya tidak tahu. Terus yang paling penting kawan-kawan sekalian, teman-teman harus tahu dulu ya, perusahaan apa yang kawan-kawan nanti akan lamar, misalkan mau ngelamar ke IESA. Nah, sebelum interview harus tahu dulu tuh, IESA itu apa, bidang bisnisnya apa, terus produk knowledge-nya seperti apa IESA, gitu kan, sejarahnya kalau perlu juga dewan direksinya, kadang-kadang suka ditanya kayak gitu, suka ada pertanyaan dari HRD, Anda tahu siapa direksi dari IESA, misalkan. Nah, itu kadang-kadang kita harus tahu juga. Tapi secara umum, apa yang Anda ketahui dari perusahaan ini? Itu harus kita tahu. Tahunya dari mana? Tentunya dari searching ya. Bisa dari website. Itu dari Kak Fernando. Dari Kak Kalista, bagaimana jika pengalaman kerja tidak sesuai dengan profesi saat ini? Contohnya pengalaman terdahulu adalah asisten apotek, sedangkan saat ini lulusan akuntansi. Apakah pengalaman kerja yang dulu bisa dipakai dalam CV? Nggak apa-apa. Boleh dimasukin, tapi kalau bisa pengalaman itu nanti harus relevan dengan pekerjaan yang akan kita lamar. Tapi kalau misalkan kita nggak ada background pekerjaan yang sebelumnya, cuma satu-satunya, misalkan it's okay, nanti dimasukin aja karena itu bagian penilaian dari HRD bahwa kita memiliki pekerjaan. Sebenarnya HRD itu pengen lihat dia ini udah punya background lapangan pekerjaan, pengalaman kerja apa belum, karena orang yang pernah bekerja dengan orang yang belum bekerja biasa nanti cara berpikir, bersikap, kemudian berbicaranya akan berbeda.
Nah, sebenarnya pengen lihatnya di situ kalau misalkan tidak sesuai. Oke. Sementara itu ya, karena belum masuk lagi pertanyaannya, nanti teman-teman boleh bertanya lagi ketika sesi presentasi berlangsung ya. Kak Desti Ramadhani kayaknya lagi di jalan ya, hati-hati di jalan Kak Desti. Oke, kita lanjut, mohon lanjut terlebih dahulu ya Kak Ibu Nani Cahyani. Nanti teman-teman boleh diskusi lebih lanjut lagi. Pak, ya. Enggak, Oke. Teman-teman sekalian, ya, ini adalah Info Media Solusi Madika, perkenalan sekilas saja untuk teman-teman Sivitas Akademika dari IB Kesatuan pasti sudah tahu ya, dan Ibu Nani juga sudah pernah berkunjung ke kantor kami. Jadi kami adalah bagian dari Telkom Group yang bergerak dalam bidang human capital ya. Bisnis kami itu ada 3 bidang bisnis, pertama digital HR solution, kemudian HR konsultan, dan HR learning. Kalau HR Digital Solution dan HR Konsultan itu nanti sama Kak Ika. Kemudian kalau HR Learning itu nanti sama saya. Jadi pekerja yang nanti bergabung ke YESA akan diberikan pelatihan soft skill, bagaimana cara dia mengupgrade interpersonal skill, communication skill, selling skill kalau untuk sales. Itu nanti oleh tim dari HR Learning. Nah, pola pelajarannya nanti ada yang e-learning maupun ada yang face-to-face langsung seperti ini. Itu terkait dengan IESA. Selain IESA juga kita ada ini juga Bu dan kawan-kawan dari Sivitas Akademika ada yang namanya Global Service. Jadi IESA membuka lowongan kerja atau jalin kerjasama dengan negara Jepang. Jadi kita juga mengirimkan beberapa pekerja ke Jepang. Nanti kalau misalnya teman-teman dari IB Kesatuan memiliki keinginan, minat, ataupun pengen ke Jepang nih, tapi kuliah di Jepang atau kuliah di Jepang sambil bekerja. Nah, itu bisa nanti kita gabung teman-teman dengan IESA Goes to Japan. Nah, nama programnya atau nama unit bisnisnya adalah Global Service. Ini untuk service dari atau produk yang kita kelola dari GS atau Global Service adalah pelatihan bahasa Jepang mulai dari N5 sampai dengan N2. Pengajarnya tentunya yang sudah punya pengalaman yang sudah tersertifikasi, kemudian Kaigo juga. Kemudian ada juga untuk konsultasi bagaimana cara kerja di Jepang. Kalau menanya-nanya boleh. Nah, untuk nanya-nanyanya ke mana, teman-teman bisa langsung lewat email, bisa ke globalkarir@iesa.co.id ataupun bisa langsung ke Kak Putri ya, di nomornya 0812-2011-550. Itu PIC nanti akan bertugas menjawab semua pertanyaan dari kawan-kawan kalau misalkan minat kerja di Jepang. Gitu ya. Oke, nah teman sekalian, oke kita masuk ke materi kita. Apa sih bedanya kuliah dan bekerja? Sebelumnya di sini teman-teman ada yang sudah pernah bekerja ketika kuliah? Atau bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja ada? Atau memang pure teman-teman bekerja, tidak ada kegiatan pure teman-teman kuliah, tidak ada kegiatan bekerja? Adakah yang bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja? Oke. Ya, Kang Teteh bisa on mic. Boleh. Iya. Adisti Rizka full kuliah atau pernah bekerja ketika kuliah? Atau sekarang lagi kuliah? Di sini ada kelas karyawan sepertinya Kang Fahmi. Oh, ada kelas karyawan. Siap. Ya, kelas karyawan ada kelas reguler. Berarti kalau kelas karyawan itu sebetulnya mereka sudah bekerja ya saat ini. Baik, siap Ibu. Terima kasih. Oke, teman-teman sekalian pasti kondisi bekerja dan kuliah berbeda ya. Teman-teman nanti jangan berpikir bahwa kuliah itu, bekerja itu bisa seenaknya seperti kuliah. Kalau kuliah kan bisa nitip absen. Ada beberapa oknum yang kayak gitu Bu ya, nitip absen. Atau misalkan belajarnya ketika mau ujian saja, itu kan tingkat kedisiplinannya misalkan seperti itu. Tapi kalau bekerja tentunya berbeda ya. Ini ada beberapa perbedaan, misalkan dari aspek kompetensi. Kalau kuliah itu diajarin dosen, tapi kalau kita bekerja, teman-teman dituntut untuk menguasai satu bidang. Kalau misalkan kayak Fernando tadi mau masuk keuangan,
Nah, ketika kuliah diajarin nih sama dosennya, tapi ketika udah mulai bekerja, ketika ada satu tantangan, Aldo gimana? Pokoknya saya mau laporan neraca keuangan ini untuk yang bad debt bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Nah, itu kan tantangan banget tuh, membuat laporan seperti itu. Itu kan berarti teman-teman dituntut untuk biasa menguasai sesuatu yang di luar dari ilmu kuliah. Jadi teman-teman harus aktif belajar berarti ya. Nah, kalau misalnya dari aspek teman-teman juga kalau kuliah temannya belajarnya secara bersama, tapi kalau misalkan bekerja teman-teman juga di situ ada sisi kompetisi, maaf. Kompetisi dalam hal apa? Karena ketika bekerja yang dinilai itu adalah performa kawan-kawan ya. Tidak hanya tidak dinilai oleh nilai A, B, C, dan D, tapi bagaimana kawan-kawan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Ketika tidak sesuai dengan target yang ditentukan, tentunya nanti akan ada penilaian lain dari HRD ataupun dari manajer kawan-kawan ataupun dari pimpinan kawan-kawan. Kemudian penampilan, kalau kuliah kan boleh bebas ya, tapi kalau misalkan kerja ada waktu khusus teman-teman menggunakan seragam. Nah, kalau di IESA seragamnya biasa Senin, Selasa itu ada seragam khusus. Tapi kalau misalkan Rabu, Kamis, Jumat boleh bebas tapi casual. Kemudian punya jatah bolos kalau kuliah ya. Kalau nggak salah dulu saya waktu kuliah ada jatah bolos 12 kali setahun. Nah, itu boleh dipakai, boleh enggak. Tapi kalau kuliah, kalau kerja kan teman-teman kalau mau bolos harus ada izin. Kemudian kalau sakit juga harus ada surat sakit, tidak bisa sembarangan tidak masuk. Begitupun ketika datang terlambat. Nah, rutinitas juga beda ya, antara rutinitas, kemudian aktivitas kegiatan sehari-hari, sampai liburnya pun pasti akan disesuaikan ya. Kalau misalkan kuliah kan tiap akhir semester biasanya ada libur, tapi kalau misalkan kerja, kadang-kadang ketika dibutuhkan teman-teman bisa Sabtu Minggu masuk kalau misalkan untuk bidang pekerjaan tertentu. Tapi kalau kuliah kan biasa selesai UAS bebas, misalkan ada hari libur. Terus kalau keuangan juga beda ya. Kalau misalkan lagi sekolah kita masih kayak gini, masih kuliah kayak gini, tapi ketika udah kuliah tentunya kita kayak gini, gitu kan, memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kanan kiri kita. Itu ya terkait dengan perbedaan mindset ketika kuliah maupun bekerja. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya. Kalau rewardnya kalau kuliah itu kan dalam bentuk IPK. Kalau misalkan kerja bentuknya KPI, Key Performance Indicator. Biasanya nanti dinilai bisa per triwulan ataupun nanti per semester. Nanti akan menentukan teman-teman penilaiannya baik atau tidak. Kalau misalkan nanti jenis pekerjaannya kontrak PKWT, nanti akan dinilai itu 1 bulan sebelum kontrak baru dari pimpinan kawan-kawan apakah bisa lanjut diperpanjang kontraknya atau tidak. Nah, itu berdasarkan dari penilaian KPI atau Key Performance Indicator atau Index gitu ya. Oke, itu terkait dengan perbedaan kuliah dan kerja. Saya mau nyapa dulu dong. Ini sebetulnya ada nggak ya? Halo teman-teman sekalian. Halo. Halo Pak. Ada suaranya. Siapa? Ada ternyata kami. Oke. Jangan ditinggal ya. Iya Ibu, apalagi sore ya. Bogor biasanya jangan-jangan lagi menuju perjalanan ke puncak nih Bu nih. Iya kebetulan juga saya tinggal di Bogor Bu. Kalau saya di ya gitu. Daerah Ciampea. Kalau Ibi di Pajajaran kan Bu ya? Surya Kencana. Oh, Surya Kencana. Gading ya. Siap. Ya teman-teman kita lanjut ya. Nah ini kemana teman-teman setelah kuliah? Pilihannya banyak ya. Ada yang mau nikah di sini setelah kuliah? Pilihannya banyak. Teman-teman mau menikah, mau teman-teman ikut kursus dulu nih misalkan. Atau mau langsung kuliah lagi lanjut ke S2. Nah itu juga banyak pilihan ya teman-teman sekalian. Tergantung dari motivasi ataupun minat kawan-kawan. Nah, ketika menikah pastikan teman-teman juga nanti harus yakin ya kalau itu adalah langkah yang akan kawan-kawan ambil gitu kan. Jangan sampai nikah, ketika udah nikah nyesel, tahu gitu gue kuliah dulu deh. Jangan sampai kayak gitu.
Nah, kalau misalnya mau kuliah dulu, pastikan teman-teman pastikan nanti jalur mana yang akan ambil, bidang pendidikannya apakah linear atau tidak untuk S2-nya, atau misalkan mau ngambil bidang ataupun jurusan yang lain setelah kuliah. Karena nanti teman-teman juga harus pikirkan, setelah kuliah, teman-teman akan ngapain nih? Apakah mau ke dunia kerja, atau teman-teman mau masuk ke dunia akademik, misalkan seperti dosen-dosen kawan-kawan, misalkan jadi dosen di satu kampus atau kembali ke IB Kesatuan. Atau mau upgrade knowledge lagi nih, atau upgrade skill. Saya misalkan jurusan psikologi, saya pengen bisa desain komunikasi visual. Nah, berarti kan saya harus kursus, ya. Saya harus nambah skill saya lagi. Nah, itu boleh seperti itu. Intinya adalah setelah lulus kuliah, teman-teman proyeksinya mau apa nih? Nah, kalau misalkan mau bekerja, berarti pastikan nanti teman-teman bekerjanya mau dalam bidang apa, kemudian susun strateginya seperti apa, perusahaan apa yang mau teman-teman masukin. Saya nanya ke Florencia, halo dong, halo Florencia. Oke, masih di jalan kali ya ke Florencia. Nah, boleh deh teman-teman jawab di kolom chat ya. Setelah teman-teman kuliah nih, kira-kira teman-teman mau ngapain? Nah, di sini saya kasih 3 pilihan ya. Mau kuliah lagi ke S2, mau teman-teman ngambil kursus, atau teman-teman mau menikah. Atau teman-teman punya pilihan yang keempat, kelima. Nah, boleh silakan. Silakan tulis di kolom chat ya, teman-teman sekalian. Saya pengen tahu nih, setelah teman-teman kuliah atau setelah teman-teman lulus dari IB Kesatuan, teman-teman mau kemana? Apa kamu langsung lanjut kerja, atau kuliah lagi, kursus, atau menikah? Silakan, teman-teman jawab di kolom chat ya. Tentunya dari pilihan yang akan teman-teman capai atau yang ingin teman-teman tentukan, ada target yang ingin dimiliki ya. Antaranya adalah mendapatkan penghasilan, kemudian tentunya untuk survive, bertahan hidup ya. Dan yang paling penting adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nusa, sebagian dari berbakti kepada orang tua adalah membahagiakan mereka gitu kan. Karena orang tua itu setahu saya mereka itu ketika kita bekerja senang gitu. Mereka itu nggak bakalan nanya, Fahmi kamu kerja di mana? Gajinya berapa? Enggak kayak gitu. Jadi mereka itu ketika nanya kayak gini, udah kerja? Alhamdulillah. Mereka tuh nggak pernah nanya gajinya berapa. Mereka dengar kita udah bisa kerja gitu kan, menghasilkan keuangan untuk diri kita sendiri, hidupkan diri, mereka itu biasanya sudah bahagia gitu kan. Oke, saya buka kolom chat, banyak. Terima kasih yang sudah menjawab. Ini ada jawaban bagus nih dari Kak Muhammad. Kerja sambil traveling. Itu maksudnya kayak gimana nih, kerja sambil traveling, Kak Muhammad Aldiansyah? Mana Aldi mana Aldi? Kak Aldi gimana? Kerja sambil traveling. Ini cocoknya untuk ke Jepang nih Bu nih, program Jepang nih. Kerja Aldi, di Jepang barangkali bisa minat sambil. Aldi ke Jepang Aldi. Iya. Kemudian dari Kak Siti Fatima, bekerja dan mengambil kursus. Kak Fatima boleh tahu kursus apa yang mau Kak Fatima ambil? Kursus bahasa Jepang juga boleh tuh, ada di program GS. Aulia lanjut S1, mantap. Saya senang kalau misalkan dengar mau kuliah lagi. Kerja dulu Pak, kalau udah ada rezeki lanjut kuliah, amin. Hana, mudah-mudahan lancar ya rezekinya. Kemudian dari Gista bekerja, kemudian dari Timotius langsung bekerja. Dara Novianti bekerja, kemudian kejar sertifikasi kompetensi. Boleh tahu Kak Dara, kompetensi apa yang mau Kak Dara ambil? Karena sekarang memang sertifikasi kompetensi itu perlu ya. Aku rencananya mau coba brevet, Pak. Brevet. Iya. Mantap. Mudah-mudahan lancar Tadi ya. akuntansi ya Dara ya. Iya Pak. Iya Bu benar. Iya. Karena biasanya kalau ketika kita bekerja punya sertifikasi kompetensi, biasanya harganya akan berbeda dengan yang tidak punya sertifikasi kompetensi, Kak Dara. Ya. Jadi nanti harganya juga pasti akan berbeda. Kemudian kuliah lagi. Aldiansa jaringannya jelek, Bu.
Veolina, kursus bahasa asing lalu bekerja. Nah, bahasa asing apa nih Kak Veolina? Mantap Nah, nih, bagus. Jepang aja nih, Jepang nih. Boleh. Masuk ESA tuh, biar di Jepang Oke, nanti. silakan hubungi Kak Putri nanti ya. Nah, teman-teman, apapun rencana kawan-kawan, tentunya teman-teman harus tahu dulu ya, harus dirancang dari sekarang. Jadi, pastikan langkah step-stepnya teman-teman sudah jelas. Kalau misalkan masih belum tahu harus ngapain, teman-teman cari mentor. Mentornya ke siapa? Kalau di kampus, teman-teman bisa nanya sama Ibu Nani ya, selaku ketua dari CDC nih. Ibu, kalau misalnya mau buat jenjang karir yang bagus kayak gimana nih? Nah, boleh tanya tuh sama Ibu Nani untuk konsultasi. Nah, jadi pastikan ya, step-stepnya juga harus jelas. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menjawab. Mudah-mudahan yang teman-teman tulis di situ diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mau bekerja, yang mau kuliah, yang mau ikut kursus lagi, mudah-mudahan rezekinya lancar semua. Amin. 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 Oke, ketika bekerja tentunya ada kesuksesan yang ingin kita capai ya. Karena kalau hidup tanpa kesuksesan, apalah artinya? Oke, saya mau nanya ke Dara dong, apa yang ada di benak Dara ketika mendengar atau melihat kata sukses? Ya, mana Dara? Ayo Dara. Mungkin lebih ke bisa mencapai tujuan kita mungkin ya Pak. Jadi segala goals kita tuh bisa tercapai gitu. Kalau saya sih patokannya itu mungkin. Sip, mantap. Tepuk tangan dong untuk Dara mencapai target ya. Nah, targetnya apa? Targetnya apa? Ayo ditanya sama Bu Nani, targetnya apa Kak Dara? Banyak duit. Apa ya? Mungkin prioritasnya lebih ke karir dulu ya Pak. Terus ya bahagia lah gitu. Ya, betul ya. Sukses biasanya bersanding dengan bahagia. Kalau misalkan kita sukses tapi nggak bahagia, percuma ya. Atau kita bahagia tapi nggak sukses, dengan itu juga nggak enak. Tapi tiap orang mengartikan sukses dan bahagia berbeda-beda ya, tergantung dari kondisi yang ada di dalam diri dia. Bisa jadi ada orang bahagia ketika dia bisa memberikan uang kepada orang lain. Tapi ada juga orang bahagia ketika bisa mendapatkan uang dari orang lain. Kan beda-beda Bu ya? Ya. Jadi tergantung mindset-nya gitu kan. Tapi pastikan teman-teman ketika sukses, teman-teman bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Ketika teman-teman nanti bekerja, hasil kerja kita tentunya hasil kerja kita yang akan bermanfaat dan memberikan efek positif kepada orang lain. Jadi jangan sampai hasil kerja kita malah menyulitkan orang lain misalkan. Apalagi kalau misalkan, contohnya misalkan saya sebagai seorang rekrutmen, hasil kerja saya nggak bagus, akhirnya proses alur kerja di tim rekrutmen saya misalkan itu nggak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena proses rekrutmen yang saya berikan itu tidak sesuai dengan SOP. Nah, jadi sukses betul ya Kak Dara, apa yang tadi Kak Dara sampaikan, kita bisa mencapai target, kemudian melakukannya tentunya dengan baik ya. Tapi melakukannya selain dengan baik juga harus ditambah dengan interpersonal skill yang bagus Kak Dara. Interpersonal skill yang bagus itu gimana sih? Cara kita berkomunikasi. Nah, ketika kita berkomunikasi, gunakanlah kata-kata yang positif, Kak Dara. Kata-kata positif itu kayak gimana? Jangan pernah gunakan kata-kata yang mengundang atau membuat orang lain ragu dengan apa yang kita sampaikan. Apalagi ketika interview. Nah, ketika ditanya, apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan ini? Kemudian Dara ngejawabnya dengan kata-kata yang membuat orang lain ragu. Contohnya apa sih kata tersebut? Mungkin, ya. Teman-teman jangan pernah ketika berbicara secara profesional ataupun ketika interview menggunakan kata mungkin. Kenapa? Karena itu akan membuat si interviewer atau orang yang kita ajak bicara, yakin nggak sih nih dia dengan jawabannya kok pakai kata mungkin? Nah, mungkin itu kan suatu kalimat pengandaian ya, sesuatu yang belum pasti kebenarannya. Contohnya kayak gini, Bogor itu kota hujan. Mungkin saat ini di Bogor lagi hujan. Bisa jadi hujan, bisa jadi tidak kan ya. Jadi Kak Dara, tadi saya dapat 4 kata mungkin tuh. Nanti Dara jangan, kalau bisa diminimalisir ya Kak Dara. Ketika berbicara, ketika interview, atau misalkan ketika sidang skripsinya,
atau tugas akhirnya kebanyakan menggunakan kata mungkin. Oke, thank you Kak Dara dan teman-teman sekalian. Coba kita lanjut. Ini data dari BPS, ternyata nih pengangguran di Indonesia Februari 2022 setelah pandemi tentunya ya, itu angkanya 5,83% atau jumlahnya 8,40 juta persen. Banyak ya. Jangan sampai kita masuk ke data ini nih, teman-teman sekalian. Nah, caranya gimana? Untuk supaya tidak masuk ke data yang ini, tentunya kita harus mulai menata apa yang akan kita raih. Ya, kalau misalkan teman-teman mau bekerja, siapkan mau kerja di mana. Kalau teman-teman mau kuliah, siapkan teman-teman mau mengambil jurusan apa, gitu kan. Jadi pastikan teman-teman step-stepnya udah jelas. Terus untuk teman-teman yang saat ini sudah bekerja karena ada kelas karyawan, teman-teman pastikan selalulah bersyukur terhadap kondisi yang saat ini teman-teman miliki karena udah bekerja gitu kan. Karena di luar kondisi kawan-kawan saat ini banyak rekan-rekan kita yang lagi mencari pekerjaan, sedangkan teman-teman udah bekerja gitu kan. Jadi itu patut untuk disyukuri. Jumlah yang sudah bekerjanya banyak ya Bu ya, yang kelas karyawannya? Ada berapa kelas ya? Cukup banyak. Banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari IBI bermanfaat Bu ya untuk karir kakak-kakak kita yang nanti akan bekerja. Amin. Yaitu untuk informasi terkait dengan tingkat pengangguran. Jangan sampai setelah lulus teman-teman masuk ke dalam 5,83%. Nggak boleh ya, jangan sampai kayak gitu. Justru kita harus bisa masuk ke angkatan kerja ataupun kita bisa menciptakan lowongan pekerjaan untuk diri kita dan untuk orang lain. Tuh. Atau teman-teman punya bisnis keluarga, nah itu bisa dilanjutkan oleh teman-teman sekalian. Atau teman-teman ada punya keinginan join venture dengan teman-teman ngumpulin usaha, nah itu juga bisa. Nah, tentunya ketika bekerja nanti teman-teman sekalian, nah saat ini teman-teman banyak peluang ya untuk yang ada di depan kawan-kawan, apalagi sekarang udah terbuka dunia itu dengan dunia digital, jadi peluang itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Teman-teman bisa mendapatkan informasi melalui internet di mana saja, itu adalah peluang. Nah, peluang itu gunakanlah dengan baik, karena ketika peluang kita bisa manfaatkan dengan sebuah solusi dan dimanfaatkan dengan kesiapan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Nah, kesuksesan tentunya bisa diraih dengan kesiapan ya. Makanya nanti kalau misalkan ada peluang teman-teman informasi lowongan kerja, jangan dipikir-pikir, gue bisa nggak ya? Ntar nanti Nah, itu coba aja dulu. Selama itu syarat-syaratnya misalkan any major, fresh graduate. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa masuk aja dulu. Atau sesuai dengan bidang pendidikannya. Tapi fresh graduate, coba aja dulu. Karena peluang itu biasanya akan datang ketika kita manfaatkan. Siapa tahu di balik peluang yang kita manfaatkan tersebut, di baliknya itu ada kesuksesan. Makanya nanti peluang yang akan diberikan oleh IESA juga banyak ya untuk teman-teman dari IBI Kesatuan. Nanti akan saya share ya. Nah, teman-teman sekalian ini penting ya. Sebelum ke sini, halo. Masih adakah teman-teman sekalian? Oke, nanti kalau misal masuk ke dunia kerja, teman-teman kan akan bekerja. Ketika bekerja, nanti akan mendapatkan salary, akan mendapatkan gaji. Kemudian teman-teman akan mendapatkan benefit yang lain, kayak BPJS, kemudian asuransi, dan lain sebagainya. Tapi selain itu juga teman-teman ketika bekerja, ketika mendapatkan benefit, teman-teman juga harus memberikan kewajibannya. Kewajibannya apa sih? Yaitu hasil dari kerja kita, seperti yang tadi saya sampaikan, harus bermanfaat atau memberikan kemudahan kepada orang lain. Nah, jangan sampai hasil kerja kita buruk gitu ya. Nanti juga akan ngaruh ke performa kawan-kawan. Oke, saya akan lanjut dulu ya ke yang lain. Nah, kita langsung masuk ke persiapan dunia kerja. Ini ada beberapa
informasi dari mana sih kita bisa mendapatkan lowongan pekerjaan. Kak Dara, halo Kak Dara? Iya, atau teman-teman? Pak. Kenapa? Dara udah pernah bekerja belum? Baru internship sih, Pak. Oh, internship di? Iya. Di mana Kak Di Dara? PT Asuransi BRI Life. Oh, Asuransi BRI Life. Itu dapat informasinya dari mana dulu? Aku dapetnya dari saudara aku pas itu. Ya, berarti masuk ke nomor berapa nih? Kerabat. Nomor 4 ya? Oke. Iya. Oke. Jadi kita bisa dapat informasi dari mana aja ya? Bisa melalui Iya, webinar kayak gini. Atau bisa melalui surat kabar. Tapi kayaknya sekarang udah jarang ya pakai surat kabar. Kalau dulu kalau dulu zaman saya biasanya Bu, tiap hari Sabtu itu beli Kompas. Keren kan? Keren kan? Bacaannya Kompas. Ternyata yang dibuka lowongan pekerjaan atau karirnya. Karena biasanya Sabtu itu banyak lowongan pekerjaan. Itu biasanya kita lihat, kemudian kita lingkarin dan coba kita apply. Terus ada website perusahaan juga ya. Biasanya di website perusahaan suka ada informasi atau kolom karir. Nah, itu juga bisa kita dapatkan. Atau dari job portal. Nah, job portal itu kan banyak ya sekarang ya. Ada JobsDB, ada JobStreet yang paling umum tuh, ada karir.id. Pokoknya banyak deh portal-portal yang bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan terkait dengan informasi lowongan pekerjaan. Atau yang sekarang dari Glints juga ya bisa kita dapatkan. Bahkan dari SMS, dari WA group ataupun dari Telegram juga banyak tuh informasi-informasi yang kita dapatkan terkait dengan lowongan pekerjaan. Dari CDC juga biasanya memberikan informasi lowongan pekerjaan, Bu ya? Iya, ada. Ya. Terus jenis perusahaan pencari kerja biasanya mereka ada yang direct hire. Biasanya nih jenis perusahaan yang memang mencari orang yang mereka punya divisi rekrutmen. Jadi mereka langsung hire gitu kan. Buka lowongan pekerjaan di satu perusahaan, di satu job portal, kemudian dia hire sendiri, interview sendiri, kemudian dia proses sendiri. Ada juga yang lewat outsourcing. Si perusahaan tersebut kerjasama dengan outsourcing atau alih daya, kemudian dia meng-hire, jadi nanti terima beres. Nah, ada juga yang melalui agency atau headhunter. Headhunter itu berarti dia bisa nyari langsung ke lapangan gitu kan. Nyari ke lapangan, kemudian ditanya udah kerja belum, nanti langsung di hire. Atau bisa juga mencari lewat pencari bakat. Nah, biasanya kayak bola gitu kan. Biasanya bola kan ada tim mencari bakat. Nah, itu biasanya ada beberapa perusahaan yang kerjasama juga dengan tim mencari bakat. Ini beberapa cara perusahaan mencari pekerjaan ya. Nah, kemudian IESA perannya di mana? IESA perannya tentunya ada di yang nomor 2 ya, kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan, kemudian kita menyediakan lowongan pekerjaan, kemudian akan kita tempatkan kepada klien kita. Ini bagaimana cara kita mendapatkan pekerjaan. Terus apa yang harus kita siapkan ketika akan kita melamar kerja? Tentunya surat lamaran kerja ya teman-teman sekalian. Formatnya banyak di internet, teman-teman bisa cari, tapi bukan berarti atau belum pasti formatnya benar gitu kan. Terus yang benar kayak gimana? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian persiapan CV. Nah, CV ini harus powerful ya. Jangan memberikan gambaran CV saya orangnya rajin, bekerja keras, bisa bekerja 1 kali 24 jam. Wah, itu jangan menggunakan kata-kata seperti itu. Kemudian juga kita harus persiapkan fisik, dan yang penting adalah persiapan mental seperti yang tadi di chat yang pertama ya, supaya kita tidak gugup, supaya kita tidak nervous, supaya ketika kita menjawab juga lancar, sehingga si HRD-nya ketika interview dengan kita mereka langsung tertarik gitu kan. Nah, kita bahas ke CV dan resume ya. Teman-teman sekalian sudah tahu CV itu apa? Pasti sudah tahu ya. Pasti sudah tahu. Jadi CV itu berisi tentang perjalanan hidup kita, kemudian pendidikan,
pekerjaan apa yang pernah teman-teman lakukan. Kalau misalkan Dara tadi lagi internship, nah nanti bisa dimasukkan. Atau tadi ada yang nanya tuh kalau misalkan lowongan kerjanya pernah bekerja di akuntansi, nah sekarang ngelamar bidang yang lain, nah itu bisa dimasukkan ke CV tersebut. Nah CV bisa 1 ataupun 2 halaman ya kalau CV. Itu bahkan bisa lebih dari 2 juga, tapi lebih ideal sih antara 1 dan 2 halaman. Karena kalau misalkan kebanyakan juga nanti HRD-nya akan bingung ngebacanya. Males gitu ya. Bukan males sih. Ribet, ini banyak banget. Kemudian kalau untuk resume, jadi ada CV, ada resume ya. Kalau resume itu berarti di surat tersebut itu menggambarkan ringkasan singkat mengenai kemampuan yang kita miliki. Nah, ini biasanya bentuknya dalam 1 halaman. Tapi kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang hanya mensyaratkan CV saja. Tapi ada juga perusahaan yang mensyaratkan silakan kirimkan CV dan resume Anda. Nah, kalau misalnya ada kayak gitu berarti teman-teman harus membuat CV dan resume. Ya. Jadi jangan disatukan karena CV dan resume itu beda. Kalau CV itu nanti pengalaman pekerjaan, pendidikan, kemudian alamat kawan-kawan. Nah, itu dicantumkan di namanya CV. Tapi kalau resume itu bagaimana kemampuan kawan-kawan dicantumkan di 1 lembar tulisan tersebut. Berarti ini lebih menggambarkan kompetensi yang kawan-kawan miliki ya, yang menggambarkan kelebihan. Nah, kalau surat lamaran tentunya surat yang disampaikan kepada perusahaan untuk melamar terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, bisa dalam bentuk surat dikirimnya, ataupun bisa dalam bentuk email. Kalau misalkan dalam bentuk email, teman-teman tulis di body emailnya ya. Teman-teman tulis di body emailnya untuk surat lamarannya, jangan di attachment. Karena si HRD-nya nanti akan ngelihat surat lamaran kawan-kawan. Penting nggak sih surat lamaran? Penting kawan-kawan sekalian. Jadi ketika ngirim email, jangan cuman berikut ini saya kirimkan CV dan surat lamaran saya, thanks, thank you, misalkan. Di body emailnya itu nggak boleh kayak gitu. Jadi di body emailnya harus ada surat lamarannya. Kita akan lihat. Nah, surat lamaran itu bentuknya harus resmi ya. Jadi resmi itu berarti ada titi mangsanya, ada tanggalnya, ditujukan kepada siapa, kemudian tujuannya apa, ada salam pembuka, kemudian ada kalimat pembuka, kemudian ada tujuannya, ada kalimat penutup, dan diakhiri dengan keterangan siapa yang mengirim. Ya gitu. Seperti mengirim surat lamaran seperti biasa. Kemudian sebelum dikirim teman-teman harus cek and recheck lagi ya. Baca minimal 2 kali. Jangan sampai ada yang salah tulis, jangan sampai ada yang typo atau ada kurang hurufnya. Itu nanti juga akan menentukan penilaian. Karena itu akan menentukan ketelitian ya. Bagi misalkan mau ngelamar bagian keuangan, hurufnya itu di lamarannya, misalkan surat lamarannya banyak yang tertinggal, misalkan mau nulis huruf telah, kalimat telah, tapi haknya kekurangan, jadi cuma telah doang. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kemudian singkat ya, tidak mesti harus panjang lebar, kemudian jelas maksud dan tujuannya seperti apa. Adakah di sini teman-teman yang sudah pernah membuat surat lamaran? Lamaran kerja ya, bukan lamaran ke calon mertua tentunya. Ada yang sudah pernah? Oke, kita lanjut. Nah, komponen dalam surat lamaran pertama, teman-teman harus memperkenalkan diri ya. Kalau misalkan mau dikirim lewat surat, berarti nanti diketik di 1 lembar. Tapi kalau misalkan di email, berarti saya ulangi lagi di body emailnya. Nah, teman-teman tuliskan untuk perkenalan diri, nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, nomor telepon yang bisa dihubungin, dan pastikan nomornya itu valid ya. Jangan sampai teman-teman nyantumin nomor teleponnya yang A, ternyata dia udah masanya kadaluarsa. Kadang-kadang suka ada kayak gitu ya. Nomor handphonenya itu yang WA-nya A, biasanya yang nomor aktifnya B. Nah, biasa kan suka kayak gitu tuh. Nah, jadi ketika ditelepon pastikan itu nomor yang bisa dihubungin. Kalau misalkan nomornya ada 2, nomor WA sama nomor yang nggak ada WA-nya, tapi dua-duanya dipakai. Yang nomor nggak ada WA-nya buat internetnya,
terus nomor yang WA-nya misalkan udah nggak aktif. Nah, teman-teman cantumkan saja dua-duanya yang terus dikasih keterangan WA kayak gitu ya. Jadi nanti si HRD-nya akan menghubungi ke nomor yang mana. Kasih keterangan nomor mana yang bisa dihubungi. Terus alamat domisili ya, kasih keterangan dengan jelas RT, RW, jangan cuman keterangan alamat Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, itu nggak lengkap. Jadi tulis, misalkan kampungnya di mana, nama perumahannya apa, nomor rumahnya apa. Serta alamat email. Nah, alamat email teman-teman boleh tulis dong di kolom chat alamat email teman-teman kayak gimana? Saya mau tahu alamat email pribadi teman-teman seperti apa sih? Oh, ini ke Aldi. Aldiansyah Muhammad 124. Oke, ada lagi yang lain? Fitria Nuzul 25. Gita Melani, Dara Novianti. Nah, ini masih boleh ya teman-teman menggunakan alamat email dengan misalkan Hanafat ya, dikasih nomor kayak gini. Kasih tanggal lahir, contohnya kayak saya imamfahmi83@gmail.com, itu masih boleh. Tapi jangan sampai ya alamat email yang digunakan untuk melamar, contohnya kayak gini, fahmikasep@gmail.com. Nah, itu jangan kayak gitu ya. Jadi alamat-alamat email yang lucu-lucu kayak gitu lebih baik teman-teman jangan disampaikan. Lebih baik teman-teman buat alamat email yang profesional. Alamat email yang profesional kayak itu kayak gimana? Sesuai dengan nama teman-teman saja. Ini misalkan dwicahyarivaldi@gmail.com. Nah, itu bagus. Nah, kalau misalkan Puspita Rahmawati 4@gmail.com, nah itu masih boleh. Masih bisa dibaca. Yang nggak boleh itu kayak gini. Misalkan Salsabila, angka A-nya itu diganti sama angka 4. S4, B1, L4. Nah, itu nggak boleh tuh kayak gitu. Pernah kan teman-teman dulu mengalami zaman chat seperti itu? Chat alay? Pernah? Jangan ya. Alamat emailnya jangan sampai yang kayak gitu. Jadi alamat email alay itu. Gitu. Jadi alamat emailnya harus menggambarkan satu nama teman-teman dan yang kedua menggambarkan nama profesional ya dan mudah dibaca itu terkait dengan alamat email. Terima kasih yang sudah memberikan alamat emailnya. Kemudian posisi yang dilamar juga ya harus jelas ya karena kan biasanya di subjeknya teman-teman harus cantumkan teman-teman mau ngelamar apa. Kemudian di body emailnya juga teman-teman cantumkan teman-teman mau ngelamar apa. Jangan sampai lowongannya sales, ternyata teman-teman ngelamarnya HRD misalkan. Itu jangan sampai kayak gitu. Karena bisa jadi satu email atau satu lamaran atau satu CV kita kirim untuk ke beberapa pekerjaan. Nah, itu nggak boleh juga. Jadi satu lamaran pekerjaan itu dikirimkan untuk satu lowongan pekerjaan. Kemudian kemampuan yang teman-teman miliki juga silakan disampaikan di surat lamaran serta memberikan ucapan terima kasih ya. Jangan sampai terima kasih atas perhatiannya. Nah, baru kita ucapkan dengan hormat Imam Fahmi Umami kayak gitu. Ada pertanyaan untuk komponen surat lamaran? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, ini komponen CV. Komponen CV menggambarkan teman-teman harus sertakan foto ya, foto yang formal. Jangan kasih foto yang kayak gini. Atau foto sambil manyun, itu nggak boleh. Email formal, kemudian HP yang aktif, kemudian karena bisa jadi undangan interview itu dikirim lewat chat WA, dan bisa dikirim bisa di luar jam kerja ya. Bahkan bisa jadi juga teman-teman di interview awal itu di luar jam kerja. Bisa jadi seperti itu. Kemudian usia dan tanggal lahir harus sesuai ya. Kemudian domisili sama informasi media sosial. Kalau misalkan teman-teman punya. Informasi media sosial juga yang ini ya, yang alamatnya yang profesional juga.
Misalkan punya Twitter, tulis saja dengan Twitternya @imamfahmi. Nah, itu berarti alamat email kita. Jangan sampai Twitter @imamfahmi cuakep. Wah, itu kan nggak boleh tuh kayak gitu. Terus pengalaman, silakan teman-teman tuliskan sesuai dengan pengalaman, urutkan ya di job desk-nya, jangan sampai menclok gitu kan. Ditulis dimulai dari teman-teman masuk nanti yang sampai dengan terakhir, sampai dengan saat ini. Jika belum ada pengalaman kerja, tambahkan pengalaman organisasi teman-teman sekalian atau pengalaman internship yang seperti Dara tadi sudah miliki. Kemudian kemampuan apa yang teman-teman miliki ya, sifatnya kayak misalkan ke bahasa, soft skill, atau kemampuan kompetensi yang lainnya. Nanti bisa kasih keterangan ya, kemampuan Corel Draw, misalkan kemampuan bahasa asing, itu teman-teman tulis. Kemudian pendidikan terakhir juga ditulis ya, nggak mesti harus dari SD teman-teman sekalian, dari TK ke Malabayangkari misalkan, tulis tahun berapa itu nggak mesti ya. Teman-teman cukup bisa dimulai dari pendidikan terakhirnya SMA juga boleh, silakan. Nggak mesti harus dari TK. Apalagi pengajian TPA-nya ditulis TPA Al-Hasanah, itu nggak usah. Dan yang pasti jurusan IPK juga penting ya, seperti yang tadi Bu Nani sampaikan dan Pak Nusa sampaikan, bahwa IPK juga itu akan jadi penilaian teman-teman ketika nanti akan melamar suatu pekerjaan. Kenapa IPK itu penting? Karena IPK itu menggambarkan keseriusan teman-teman bekerja, menggambarkan keseriusan teman-teman kuliah, menggambarkan semangat kawan-kawan ketika kuliah, sehingga bentuknya adalah dalam bentuk IPK. Kalau misalkan IPK-nya rendah juga HRD akan melihat, wah IPK-nya jelek, kuliahnya kayak gimana, nggak bertanggung jawab dong, kemudian nggak menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, makanya dinilainya dari IPK. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini menyusun CV, teman-teman pilih warna yang tidak mencolok ya. Apalagi sampai colok mata. Jadi pilih yang warnanya tidak banyak. Contohnya kayak ada di gambar ini nih, pilihlah 2 atau sampai 3 warna. Kayak gambar background ini bagus nih ya. Ada putih, kemudian dominasi warna ungu muda dan ungu tua. Nah, itu bagus tuh. Jadi jangan ada merah, kuning, hijau, kelabu. Nah, itu jadi warna pelangi, itu nggak boleh. Terus diketik dengan rapi, fontnya juga jangan font yang alay ya. Jadi font yang profesional saja, contohnya kayak Arial, Calibri, atau Georgia. Atau misalkan kalau misalnya mau teman-teman pakai Times New Roman juga boleh. Tapi biasanya HRD akan lebih menyukai Arial, Calibri, ataupun Georgia. Ya. Tapi kalau untuk lowongan pekerja yang membutuhkan kreativitas, misalkan teman-teman menggambarnya menggunakan font yang kreatif banget, tapi jarang sih yang kayak gitu. Biasanya lebih suka yang kayak gini, huruf-huruf font yang profesional. Maksimal 2 lembar ya. Terus harus informatif dan tentunya mudah dibaca. Nah, mudah dibaca itu kayak gimana? Nah, ini aturan mainnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menggambarkan teman-teman sebagai pekerja keras, nah kalimat yang kita gunakan kayak gimana? Saya termasuk orang yang kreatif. Nah, bisa diganti seperti itu. Terus kalau misalkan teman-teman mau menggambarkan bahwa teman-teman ini adalah saya ini orangnya rajin, teman-teman tulis dengan saya memiliki antusiasme tinggi dalam bidang A, B, C, D. Atau misalkan teman-teman mau menggambarkan orangnya itu selalu terus berusaha. Karena kan teman-teman ketika ada masalah biasanya kayak gimana? Oh, saya akan terus berusaha untuk mencari masalahnya sampai mendapatkan. Nah, itu kita ganti ya. Saya termasuk orang yang fast learner, adaptif, kemudian bisa belajar dalam waktu cepat. Nah, itu ya, kata-kata juga penting teman-teman. Jangan menggunakan kata-kata yang sifatnya terlalu umum ataupun terlalu nggak masuk akal. Contohnya kayak tadi, apakah Anda siap bekerja lembur? Iya, kapanpun saya siap untuk bekerja lembur. Nah, nggak mungkin ada orang kapanpun siap bekerja lembur. Nah, itu harus ada jawabannya yang masuk akal. Ini cara mengirim CV.
Alamat email yang resmi tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman siapkan surat lamaran. Ya, surat lamarannya sudah teman-teman rancang. Nanti masukkan ke body email. Atau kalau misalnya mau dikirim, siapkan di satu lembar. CV, ijazah, transkrip nilai, itu dijadikan PDF. Kalau mau dikirim lewat email. Kalau misalkan mau dikirim langsung, berarti teman-teman semuanya sudah difotokopi ya, disiapkan dengan rapi. Terus kalau misalkan di subjeknya tuliskan dengan jelas nama teman-teman dan posisi yang akan dilamar. Contohnya Hendra Sugiono, strip call center. Berarti nanti HRD-nya akan langsung screening tuh, oh si Hendra ini nanti ngelamar untuk posisi call center. Terus badan email harus ditulis dengan kata pengantar terdiri dari ditujukan kepada perusahaan, kemudian identitas singkat, dan ada penutupnya. Terus untuk attachment, teman-teman attachment-nya itu nanti bisa dikompres dulu ya, bisa dikompres dalam bentuk RAR, kemudian ukurannya jangan besar-besar ya, tidak lebih dari 2 MB. Nah, itu terkait bagaimana cara ngirim. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman sekalian? Bagaimana cara ngirim CV? Kalau ada boleh, kalau misalkan mau nanya di kolom chat juga boleh, silakan ya, nanti akan saya langsung respon. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini kesalahan dalam CV nih, hati-hati teman-teman ya. Kesalahannya apa? CV atau resume, CV dan resume untuk semua pekerjaan yang akan dilamar. Nah, tentunya nanti CV-nya disesuaikan ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngelamar komunikasi trainer, berarti teman-teman harus mencantumkan informasi terkait sertifikat training for trainer. Nah, itu adalah penting. Jadi jangan sampai disampaikan mau ngelamar trainer yang dicantumin, misalkan yang diinformasikan saya memiliki sertifikat sebagai juru masak, nah itu kan nggak nyambung. Atau sertifikat sebagai akuntan, itu juga nggak nyambung. Jadi harus ada yang berkaitan dengan pekerjaan yang kita lamar. Terus CV atau resumenya tidak disesuaikan dengan pekerjaan yang dituju. Jadi pastikan teman-teman harus tahu ya. Dan yang terakhir adalah tidak menunjukkan skill dan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan pekerjaan. Tapi kalau untuk fresh graduate, karena biasanya nanti lowongan pekerjaannya akan disesuaikan ya, ada tulisan untuk fresh graduate. Nah, gaya bahasanya itu tidak formal, itu salahnya ya. Menggunakan kalimat-kalimat yang membuat orang ragu, misalkan kata mungkin tadi, kemudian desainnya terlalu kreatif, warnanya banyak, kemudian tidak fokus pada promosi, tapi teman-teman hanya fokus kepada informasi saja, karena informasinya terlalu banyak. Contohnya kayak gimana sih? Nah, ini mohon maaf ya, kalau misalkan ini adalah temennya, misalkan saya mohon maaf, ini cuma ngambil contoh saja, contoh CV yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Ada yang mau menilai nggak? Ada yang bisa menilai kenapa ini kurang tepat? Ada yang mau menilai, memberikan tanggapan? Kenapa CV ini kurang tepat? Nah, dengan siapa? Aldiansa, fotonya. Aldiansa, fotonya. Kenapa Kak Aldi fotonya? Fotonya kenapa? Terlalu keren? Terlalu tidak formal. Iya, fotonya tidak formal ya. Tangannya kayak gini. Ini menandakan bahwa orang yang tertutup ya, tidak mau terbuka kayak gini itu. Padahal kalau misalnya bekerja itu kan dadanya harus terbuka ya, menandakan bahwa dia siap menerima informasi dan siap memberikan informasi kepada orang lain dan siap menerima tugas. Kalau kayak gini kan sikap arogan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman seorang trainer ketika berbicara di depan peserta trainingnya tangannya kayak gini, nah itu pasti tidak akan dapatkan respect. Atau teman-teman jadi sales, tangannya ketika nawarin customer kayak gini, pasti nggak bakal ada yang beli. Terus yang kedua juga sama ya, terlalu banyak warna, betul ya, warnanya banyak banget, apalagi yang gilang Ramadan ini mati ya warnanya.
warnanya cenderung mati. Coba deh lihat ke tahun formal pendidikannya, sampai tidak bisa kelihatan ya. Apalagi untuk informasi kemampuannya. VB, MS, PS, nah ini kan kita tahu sih MS ini adalah Microsoft Word, PS tadi adalah Photoshop, tapi gambarannya apa ini gitu kan? Makin ke sini itu makin bisa atau seperti apa? Untuk yang Juhriansyah juga sama ya, informasinya juga terlalu banyak warna, kemudian hurufnya kecil meskipun ini posisinya untuk desain fotografi misalkan atau desain ide kreatif. Tapi jangan sampai teman-teman menggunakan terlalu banyak warna. Oke, ini contohnya ya. Jadi jangan sampai nanti CV kawan-kawan seperti ini, karena CV nanti akan dilihat. Karena yang masuk ke data HRD itu tidak hanya CV kawan-kawan, banyak. Jadi HRD juga nanti 3 detik atau 10 detik pertama itu dia akan melihat, ini apaan sih? Ini pusing, ini kayaknya nggak relevan. Biasanya nanti akan di-skip dulu. Nanti dia akan ngambil CV yang mudah dibaca dulu. Gitu ya. Jadi jangan sampai kualifikasi teman-teman bagus, tapi karena penampilannya tidak menarik untuk dibaca, akhirnya di-skip. Jadi jangan sampai kayak gitu. Nah, ini contoh yang bisa teman-teman gunakan untuk CV ya. Kelihatannya sederhana, tapi coba teman-teman perhatikan dasarnya putih gitu kan. Tulisannya hitam, jadi cenderung si HRD bisa ngelihat. Fotonya juga jelas, formal, namanya juga jelas terlihat di situ ya. Kemudian my kontaknya juga terlihat jelas di situ. Sampai dengan about me, namanya siapa, kemudian referensinya juga disampaikan di halaman kedua. Kurang lebih seperti ini ya. Formatnya banyak kok di internet. Kalau misalkan mau teman-teman cari di internet untuk format CV, tapi hati-hati ya, pilih format CV yang sesuai dengan lowongan pekerjaan kita. Jangan terlalu banyak warna. Jangan terlalu kreatif. Tapi kreativitasnya nanti tunjukkan ketika teman-teman bekerja aja. Ya. Jangan kreativitasnya ditunjukkan dalam bentuk CV, karena nanti si HRD-nya akan pusing ngelihatnya. Oke? Ada yang mau disampaikan? Ada mau ditanyakan? Nah, ini juga jelas ya untuk yang contoh CV si Adeline Palmstone, dan ini contoh resume. Contoh risam atau resume ya. Jadi menggambarkan siapa kita, menggambarkan tentang keahlian yang kita miliki. Tapi jarang sih untuk resume ya. Biasanya beberapa perusahaan biasanya langsung minta surat lamaran dan CV saja. Berarti yang teman-teman buat berarti yang seperti ini. Yang buat seperti ini ya. Contohnya CV. Tapi kalau butuh resume, berarti teman-teman harus buat bagaimana resume itu. Oke, terus tadi kan ada 4 tahap ya. Nah, sekarang tahap ketiga, persiapan fisik. Pertama, teman-teman kalau misalkan mau interview langsung, first impression-nya harus dapat nih. First impression itu didapat dari mana? Dari kerapihan ya, kerapihan busana. Ketika interview, dilarang teman-teman menggunakan kaos. Harus menggunakan kemeja. Lebih bagus lagi kemeja tangan panjang, kemudian warnanya disesuaikan dengan warna kulit kita. Kalau misalkan warna kulit kita agak sedikit berwarna misalkan, atau agak coklat lah gitu. Jadi pakai bajunya juga jangan warnanya yang nabrak, misalkan pakai baju warna orange gitu kan, itu jangan. Jadi lebih baik pakai warna baju yang warnanya putih atau misalkan biru muda. Nah, itu lebih disukai seperti itu. Bersih ya. Bersih, dicuci dengan bersih, kemudian disetrika, kemudian rambut kita tersisir dengan rapi dengan rapi. Kemudian kalau misalkan teman-teman datangnya pakai motor atau kendaraan umum, jadi pastikan setengah jam sebelum interview dimulai teman-teman sudah hadir. Tujuannya apa? Mempersiapkan diri kita, kemudian mempersiapkan tubuh kita juga, bisa sisiran, bisa pakai minyak wangi, terus menghilangkan bau keringat terlebih dahulu gitu kan. Kalau misalkan 10 menit sebelum interview teman-teman baru datang, itu biasanya wangi tubuh kita ketika di jalanan biasanya masih akan tercium. Tata rias juga ya untuk yang perempuan maupun untuk yang perempuan laki-laki. Perempuan juga penting ya, make up. Kulit, kuku juga sepatu harus terjaga kebersihannya. Aksesoris
Kemudian sebelum interview teman-teman tidak boleh bergadang karena takut kesiangan ya. Kalau misalnya bergadang juga nanti kondisi fisik teman-teman akan kurang fit. Kemudian penggunaan transportasi. Jadi ketika dapat informasi lowongan interview, teman-teman langsung cek untuk menuju ke sana kira-kira harus pakai apa ya. Contohnya ke ISH misalkan. Kantornya kan ada di Fatmawati, Cinere, Jakarta Selatan. Kalau ke sana transportasinya naik apa sih? Bisa naik kereta, KRL turun di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu naik Gojek sekitar setengah jam. Nah itu berarti harus dipersiapkan tuh. Transportasi apa yang kita gunakan. Kalau misalkan pakai mobil, lewat tol Jagorawi, nah, macet nggak nih ketika jam segitu? Jadi kita harus sudah mempertimbangkan. Intinya jangan telat aja. Kalau teman-teman telat, alasan apapun teman-teman tidak akan diterima. Kayak gitu ya. Nah itu terkait dengan persiapan fisik. Terus yang kedua, persiapan mental. Pertama harus percaya diri ya. Yakin bahwa teman-teman bisa memberikan yang terbaik gitu kan. Masalah diterima atau ditolak urusan nanti. Kenapa? Karena teman-teman ketika udah datang ke situ teman-teman harus siap diterima, dan ketika datang ke situ teman-teman juga harus siap untuk ditolak. Kenapa? Karena kandidat kita juga banyak, bukan hanya teman-teman. Artinya teman-teman harus memiliki kesiapan secara mental gitu kan. Oke, itu untuk persiapan bagaimana cara teman-teman menghadapi interview. Kalau ini tahap seleksi saja ya. Jadi nanti teman-teman ada interview HRD, kemudian ada interview user. Nah, interview HRD user itu seperti apa sih? Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, nanti teman-teman ketika interview ada dua ya. Ada dua interviewer. Ada interview HRD, ada interview user. Kalau misalnya interview HRD, kalau misalkan teman-teman ngelamar ke IESA, nanti akan diinterview oleh timnya Ibu Ika. Timnya Ibu Veronica. Nanti di situ akan diinterview kelayakan teman-teman, dicek latar belakangnya, dicek kesesuaian riwayat hidupnya, kemudian dicek background pendidikannya, kemudian dicek juga kesanggupan teman-teman mampu bekerja atau tidak. Nah, nanti akan dicek. Setelah lolos seleksi dari interview HRD, nanti akan direkomendasikan kepada user atau penggunanya. Nah, di interview user nanti teman-teman akan diinterview lagi. Interviewnya dalam bentuk apa sih? Nah, yang diinterview oleh user itu nanti lebih kepada keahlian yang teman-teman miliki, kemudian latar belakang pendidikan teman-teman yang mendukung kepada pekerjaan tersebut, dan yang terakhir ada pengalaman kerja yang dimilikinya. Nah, kalau misalkan di perusahaan yang tidak lewat alih-daya, misalkan contohnya, teman-teman interview pertama dengan HRD-nya, rekrutmen. Nah, habis itu ketika interview dengan rekrutmen, teman-teman ngelamar misalkan posisinya sebagai marketing. Nah, nanti teman-teman akan diinterview tuh oleh manajer marketing atau GM marketing. Nah, GM marketing itu adalah sebagai user kawan-kawan. Jadi user itu adalah orang yang akan kita masuki dan akan menggunakan jasa kita ketika bekerja. Kayak gitu. Dan dua-duanya harus disiapkan ya. Dua-duanya harus disiapkan. Nah, persiapannya apa sih? Pertama, teman-teman harus memiliki impresi yang bagus, dan yang kedua adalah memahami setiap pertanyaan yang dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, teman-teman, boleh tahu dong kira-kira pertanyaan apa yang sering muncul ketika interview? Oke, saya mau nanya ke kawan-kawan. Kak Fahmi. Kak Fahmi. Iya. Ya, kalau ada pertanyaan yang bagus nanti kita akan ada voucher ya. Kita kirim aja. Boleh? Kita langsung masuk sambil ngebahas proses interview ini, kita langsung masuk ke proses tanya jawab ya. Seperti yang Kak Ika sampaikan tadi, pertanyaan yang bagus akan mendapatkan voucher. Vouchernya menginap di mana Kak Ika? Bukan menginap ya?
Link aja, link aja. Nanti kita kirim link aja. Siap, nanti ada voucher dalam bentuk link aja ya. Teman-teman boleh yuk. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak, boleh? Oh, dengan siapa? Namanya siapa? Dari mana? Kemudian kuliahnya jurusan apa? Saya Hana Fathia Azahra, lulusan IBIK. Tahun ini baru kemarin lulus sidang tugas akhir, jurusan akuntansi. Saya ingin bertanya, sebenarnya kan dalam proses rekrutmen itu, sebenarnya mana sih yang lebih penting? Apakah kemampuan wawancara, psikotes, pengalaman organisasi, atau prestasi? Dan kalau dari segi pandang prospek pekerjaan itu lebih baik mana? Antara IPK tinggi, tidak ikut organisasi, atau IPK standar tapi pernah ikut organisasi? Itu. IPK tinggi tapi tidak pernah ikut organisasi, IPK biasa saja tapi pernah ikut organisasi. Ini kalau misalkan ada HRD-nya ketemu dengan kandidat seperti ini, HRD-nya pasti akan bingung. Aduh, aku bingung, pilih nggak ya? Oke, saya ulangi lagi. Kalau IPK itu sebetulnya untuk menggambarkan keseriusan kita ketika bekerja. Kenapa? Karena akan memberikan gambaran kepada HRD ketika IPK-nya tinggi, oh ternyata memang dia orang yang bertanggung jawab. Bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kenapa? Karena bisa dibuktikan dengan IPK yang tinggi. Meskipun kadang-kadang IPK itu ada beberapa oknum nih, misalkan bisa diakalin. Tapi biasanya IPK nggak bisa diakalin ya. IPK bisa diakalin nggak? Mungkin bisa ya? Saat masa perkuliahan gitu. Okay. Alah, kan harus ujian IPK. Iya. Kadang hasil dari ujiannya gitu loh, maksudnya kan ada yang IPK tinggi tapi nggak memiliki kemampuan gitu. Jadi walaupun tinggi saat ditanya apa dia nggak tahu gitu. Oh iya, paham. Jadi karena dia mau ujian, jadi dia persiapkan gitu dengan bagus, padahal sebetulnya dia itu nggak terlalu memahami. Tapi karena persiapan sebelum ujiannya bagus, akhirnya nilainya bagus, sehingga bisa mendongkrak IPK-nya. Tapi secara umum sebagai IPK itu adalah gambaran penting ya bagi HRD untuk melihat kesungguhan atau keseriusan dia dalam menyelesaikan tugas dan mengemban tanggung jawab. Karena kuliah itu adalah tanggung jawab dia ya, ketika masih kuliah. Terus terkait dengan organisasi itu penting juga. Karena kenapa? Karena organisasi itu biasanya nanti akan ngelihat bagaimana cara dia problem solving. Karena di organisasi itu kan biasanya kan ada dinamika tuh Hana. Nah, kita akan ngelihat nih semakin banyak organisasi yang diikutin tapi organisasinya yang relevan ya. Kemudian di organisasi juga dia sebagai apa? Misalkan pernah jadi menjabat sebagai ketua, kemudian menjabat sebagai BPH, sekretaris ataupun bendahara, itu juga nanti akan kita lihat. Kenapa? Lihatnya dari mana? Dia akan belajar dinamika kelompok di situ, kemudian dia akan kita lihat kemampuan menggali permasalahan, mencari problem solving gitu kan. Nanti kan itu akan digali di proses interviewnya. Terus yang penting yang mana? IPK yang tinggi, IP atau tidak ikut organisasi, atau IPK rendah tapi ikut organisasi. Nah, kalau IPK sebetulnya ada standarnya. Kalau untuk swasta itu kita lihat biasanya standarnya itu 3,00. Tapi kalau untuk yang universitas negeri atau perguruan tinggi itu di angka 2,75. Selama IPK-nya masih masuk standar 3,00 meskipun organisasinya tidak banyak, itu masih bisa. Gitu ya. Tapi kalau misalkan IPK-nya di bawah standar, misalkan dari perguruan tinggi negeri IPK-nya cuma 2,5, itu otomatis tidak akan lolos. Meskipun organisasinya bagus. Karena kita akan nilai, wah berarti dia nggak pernah kuliah nih, main organisasi mulu. Berarti dia tidak bertanggung jawab. Gambaran first impression-nya seperti itu. Begitu Kak Hana. Ada lagi yang belum terjawab Kak Hana? Jadi antara IPK, mungkin, ya, kenapa mungkin yang proses yang lebih penting, apakah kemampuan wawancara, psikotes, pengalaman organisasi, atau prestasinya tadi? Oke, wawancara, psikotes, kemampuan menjawab, atau organisasi. Aduh, ini kalau misalkan kemampuan wawancaranya bagus nih, menjawabnya lancar, bagus, otomatis dia pasti akan lolos. Apalagi dia bisa menjawab apa yang Anda ketahui tentang pekerjaan ini. Jawabannya bagus,
cukup representatif, step pertama dia lolos. Tapi kalau psikotesnya nggak lulus, tidak sesuai dengan target, dia pasti tidak akan lulus juga. Kenapa? Karena psikotes itu akan menggambarkan profil kepribadian, akan menggambarkan kegigihan dia ketika menghadapi stres. Kemudian akan memberikan gambaran bagaimana cara dia berpikir kreatif, critical thinking. Nah, jadi psikotes juga penting. Wawancara dalam cara menjawab juga penting. Kemudian organisasi juga itu akan menjadi referensi juga, gambaran. Itu. Jadi semuanya sebetulnya memberikan penting mana, sebetulnya semuanya penting, Hana. Ya, jadi ketika interview juga kita harus bisa memberikan jawaban yang bagus. Ketika psikotes juga psikotesnya sesuai dengan target, bukan target ya, sesuai dengan batas minimal. Tapi psikotesnya tidak boleh dicurangin ya. Karena kan psikotes sekarang banyak tuh di internet. Misalkan CFIT, intelijensi, banyak tuh kunci jawaban CFIT, banyak tuh di internet. Atau misalkan cara mengerjakan tes Warteg atau Kraepelin, itu banyak caranya di YouTube. Tapi itu biasanya nanti akan terbongkar ketika di compare dengan hasil tes yang lain. Karena tidak mungkin psikotes itu cuma satu subtes saja, misalkan cuma intelijensi doang, itu nggak mungkin. Selain intelijensi pasti biasanya ada kepribadian. Selain kepribadian biasanya ada nanti ketahanan dia dalam menghadapi tekanan kerja. Nah, ini biasanya nanti akan disimpulkan oleh tim psikolog. Nah, kira-kira kesimpulannya seperti apa. Meskipun di intelijensinya dia bisa dicurangin, tapi jangan lupa di tes yang lain akan ada gambaran nih yang menggambarkan kejujuran atau tidak dari jawaban-jawaban yang lain. Kayak gitu, Kak Hana. Jadi 4 aspek tadi itu sangat mendukung. Jadi wawancaranya harus persiapkan supaya jawabannya tepat. Kemudian psikotesnya juga, makanya sebelum mengerjakan psikotes, teman-teman harus siap dulu nih dalam kondisi sehat, secara lahir, secara batin, secara fisik sudah siap. Kemudian organisasi juga harus dipersiapkan. Kayak gitu, Kak Hana. Jadi semuanya penting. Mana yang paling penting? Semuanya akan saling mendukung. Nanti si HRD akan menentukan, oh hasil wawancaranya bagus, psikotesnya bagus, organisasinya juga keren loh. Sip, mantap. Wawancaranya bagus, tapi IQ-nya kok di bawah rata-rata ya. Kayaknya ini nggak bisa lolos deh. Jadi kayak gitu. Ada lagi Kak Hana? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Sudah. Terima kasih untuk jawabannya. Siap, Hana. Oh, Aldiansyah. Ada yang mau ditanyakan Kak Aldi? Boleh, silakan. Tes. Ada suaranya Kak, Pak? Tes. 1, 2, 3. Ada, Kak. Ada. Sebelumnya terima kasih, Pak, untuk memberikan saya kesempatan. Saya ingin bertanya, Pak. Kan di setiap interview itu kan selalu ada pertanyaan dari HRD. Pertanyaan, coba sebutkan kelebihan dan kekurangan. Nah, kan kita kalau sebagai interview kita pasti bisa menjelaskan tentang kelebihan kita. Nah, ini yang untuk kekurangannya, Pak. Kalau misalkan kita bilang nih kekurangan kita itu kurang cepat untuk mengingat tuh, kan otomatis membahayakan kita sebagai interview gitu tuh, Pak. Iya. Itu untuk menjawabnya tentang kelemahan itu gimana ya, Pak? Takutnya jadi senjata makan Tuhan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Bagaimana cara menjawab kelemahan? Kalau kelebihan mah gampang ya. Coba saya tanya, kelebihan Aldi apa sih? Kelebihan Aldi apa? Saya antusias, Pak. Antusias dengan pekerjaan kan. Kalau kelemahannya apa, Di? Kelemahannya apa? Kelemahannya kan suka teledor gitu, Pak. Oke, suka teledor. Ya, kadang-kadang kita suka bingung gitu ya. Kira-kira kita akan menjawab apa nih kalau misalkan tentang kelebihan dan kekurangan. Kuncinya satu sih, tidak boleh bohong. Ya. Karena HRD itu rata-rata biasanya mereka udah mempelajari gestur. Gestur atau micro expression.
Jadi kebohongan sekecil apapun biasanya mereka tahu. Gerakan tangan. Saya orangnya jujur kok Bu, nggak pernah bohong, tapi tangannya kayak gini. Nah, hati-hati. Atau saya orangnya pekerja keras tapi matanya ke atas kayak gini. Nah, itu hati-hati. Jadi ya, misalkan Aldi, apa kelebihan yang kamu miliki? Saya orangnya jujur, nggak pernah bohong, bekerja keras, tapi matanya ke atas. Hati-hati tuh Di. Nah, ada beberapa HRD yang tahu kayak gitu. Karena di psikologi itu ada yang namanya micro expression. Meskipun itu kecenderungan, tapi biasanya perilaku itu menggambarkan bahwa mekanisme pertahanan diri kita sebetulnya diri kita nggak mau ngomong kayak gitu, tapi mulut kita kok ngomong. Makanya ada pengalihannya kayak gitu. Biasanya megang hidung, megang kuping, atau nada suara kita jadi bergetar. Kuncinya harus jujur. Kalau misalkan kita punya kelebihan, sampaikan. Kalau misalkan punya kekurangan, sampaikan. Saya orangnya teledor, mudah pelupa, gitu kan. Tapi gimana caranya supaya tidak di blacklist, gitu kan? Coba nih. Nah, ini kayak gini, Di. Nampil nggak di Aldi? Pilih kelemahan yang tidak berkaitan dengan posisi pekerjaan. Kalau misalkan Aldi melamarnya posisinya sebagai trainer, jangan sampai Aldi ngomong kayak gini. Aldi, coba sebutkan kelemahan kamu. Oh, baik Pak, kelemahan saya adalah saya sering gugup ketika berbicara di depan orang. Otomatis tuh Aldi bakalan dicoret. Kenapa? Melamar jadi trainer, tapi kelemahannya gugup berbicara di depan orang. Pasti dicoret. Caranya kayak gimana? Aldi, apa kelemahan kamu? Baik Pak, kelemahan saya adalah biasanya saya mudah pelupa. Nah itu kan beda tuh antara kelemahan Aldi dengan bidang pekerjaan Aldi. Kayak gitu. Jadi pilihlah kelemahan yang kawan-kawan miliki tidak berkaitan dengan pekerjaan kawan-kawan. Atau misalnya mau ngelamar sebagai keuangan, apa kelemahan kamu? Saya sering salah input data. Oh, itu pasti dicoret. Kayak gitu. Kalaupun misalkan teman-teman kekurangan kayak gini, langsung ketika menyampaikan kekurangan, teman-teman sampaikan juga siasat ataupun cara yang teman-teman lakukan. Contohnya, kelemahan kamu apa? Saya sering lupa, Pak. Tapi ketika lupa tersebut, biasanya saya sering menyiasatinya, mencatat di buku saku saya ataupun di handphone saya sehingga ada pengingat saya ketika lupa tersebut. Jadi HRD pun akan menilai, oh dia lupa tapi dia punya cara loh, solusi kayak gitu. Atau teman-teman bisa menyampaikan kelemahan pekerjaan sebelumnya yang sudah kamu miliki. Misalkan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang sekarang. Atau kalau misalnya pekerjaan yang sama, berarti kan teman-teman sudah tahu tuh strateginya untuk menyiasatinya seperti apa. Dan biasanya Aldi kalau misalnya ceroboh, menyiasatinya kayak gimana menyiasati ceroboh itu? Cara yang Aldi lakukan. Kalau saya mah Pak biasanya suka tanya-tanya gitu. Kalau misalkan ada sesuatu tolong diingatkan gitu Pak tentang pekerjaan kita. Jadi tolong dicek dulu pekerjaannya ada yang salah atau enggak gitu Pak. Jadi bisa kita perbaiki gitu Pak. Ya. Nah, itu bisa cara-cara seperti itu ya disampaikan. Tapi hati-hati jangan jadi blunder juga gitu kan. Oh, kamu diingatkan, oh maaf ya dia kalau di perusahaan ini semuanya orang harus bekerja udah autopilot gitu kan. Jadi tidak diingatkan lagi, semuanya harus bisa bekerja, kemudian bisa mengingatkan diri sendiri. Nah, itu bisa jadi blunder juga ya. Jadi nanti bisa diantisipasi, contohnya kayak tadi. Apa yang kamu lakukan ketika sering terlupa? Biasanya saya sering membuat catatan, langsung dicatat di saya ketika atau di handphone saya ketika ada lupa, langsung saya melihat catatan saya. Kayak gitu. Jadi lebih ke self awareness kita. Dan yang paling penting nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong ya. Terus ubahlah kelemahan tersebut menjadi kelebihan. Nah, justru Pak dengan kekurangan saya itu, misalkan karena saya sering lupa, kemudian saya menjadi sering mencatatnya di buku saya atau di note saya, sehingga saya bisa menjadikan itu bisa menjadi pengingat bagi saya, sehingga saya tahu nih dengan kelemahan tersebut saya bisa memperbaiki kelemahan saya sehingga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, kita menjadikan kelemahan tersebut menjadi kelebihan tersebut.
Jadi saya ulangi lagi untuk menyiasatinya, menyampaikan kelemahan dan kelebihan. Satu, tidak boleh bohong karena ada micro expression, ya, mata, gestur, tangan itu akan menjawab apakah kita berbicara bohong atau tidak. Terus yang kedua, sampaikan kelemahan tersebut tidak sesuai dengan tidak berkaitan dengan pekerjaan kita. Terus sampaikan juga cara yang biasa kita lakukan untuk menyiasati kekurangan tersebut. Gitu gimana? Cukup puas atau belum? Baik. Boleh. Alhamdulillah Pak, terpecahkan pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Pokoknya nggak boleh bohong gitu ya, mau kelebihan ataupun kekurangan. Waktunya masih ada, Ibu MC, atau sudah habis untuk pertanyaan? Satu lagi atau lanjut? Sudah habis Pak. Baik. Untuk waktu. Ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja dari kami. Tapi untuk menutupnya, saya ada informasi nih terkait dengan lowongan pekerjaan yang ada di ISH. Nah, teman-teman kalau misalkan berminat boleh ya. Ini ada beberapa lowongan pekerjaan untuk S1 maupun D3. Nanti informasi lengkapnya teman-teman bisa cek di media sosial kami ya. Ceknya di mana? Nah, ceknya di sini ya, di Instagram ISH Recruitment. Di situ ada informasi lowongan pekerjaan dari tim rekrutmen, dari timnya KIK. Nah, teman-teman nanti bisa akses informasi lowongan pekerjaan tersebut di website tersebut. Nanti bisa bermanfaat untuk diri sendiri, ataupun bisa bermanfaat untuk sahabatnya, keluarganya, ataupun rekan kerjanya yang saat ini lagi mencari ataupun membutuhkan pekerjaan. Baik, itu saja dari saya, Bu Nani, atas penyampaiannya terkait dengan persiapan menghadapi pekerjaan. Saya yakin masih banyak yang harus disampaikan, banyak yang harus didiskusikan. Makanya saya terbuka nih, kalau misalnya teman-teman nanti mau bertanya ke handphone saya, ke WA saya yang tadi nomornya sudah saya sampaikan, boleh silakan disampaikan. Nanti ketika saya bisa menjawab akan saya jawab, ketika tidak bisa nanti akan saya cari informasi untuk mencari jawabannya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC. Silakan. Terima kasih Kang Fahmi. Terima kasih Pak Ika. Ya, terima kasih kepada Bapak Fahmi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Banyak sekali poin-poin yang dapat kita ambil, banyak sekali detail-detail yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bagaimana membuat surat lamaran dengan format yang benar, CV yang powerful, dan tips-tips dalam wawancara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Fahmi. Oke, baik. Para hadirin, sampai sudah kita di akhir acara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Supitas yang telah membantu mensukseskan webinar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Imam Fahmi Umami yang telah sharing ilmu bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Akang Tete yang telah hadir pada webinar sore hari ini. Saya selaku Master of Ceremony pada webinar kali ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.